Oke teman-teman, aku sekarang lagi di Canggu. Aku mau menuju ke tempat temanku, dia punya villa. Ada villa, dia di sana lagi katanya mau masak spesial gitu. Kita mau gathering ceritanya. Dan ternyata villanya dia tuh nggak jauh dari villaku. Ini adalah area di Canggu, salah satu areanya. Aku suka banget di sini. Banyak masih apa ya? Karena hotelku juga banyak pohon-pohonan, aku suka banget. Terus harga-harga juga terjangkau di sini, banyak makanan enak-enak khas. Dan sekarang udah mulai rame lagi nih di Canggu. Tahun lalu waktu aku kesini itu sepi banget. Tapi sekarang udah mulai balik lagi. Sekarang udah mulai ramai juga, Pak? Ya. Udah ramai ya? Oke. Udah setahun yang lalu udah. Udah setahun yang lalu ya? Asli mana, Pak? Ya, di Bali. Bali? Oh, beli ya, beli. Saya tinggal di Tanah Lot. Kenapa? Saya tinggal rumahnya di Tanah Lot. Oh, Tanah Lot, I see. Tahu ya Tanah Lot ya? Tahu, Pak. Bali tuh emang indah, Pak ya. Iya. Tapi ngeri dengan para bule-bule yang naik Waduh. motor, saya takut. Iya. Udah kasih peringatan sama pemerintah. Iya, mereka tuh sebenarnya nggak jago naik motor ya. Tapi udah langsung coba di jalan gede, itu scary. Ini soalnya dia nggak punya SIM dikasih Oh. nyewa. Kadang-kadang dia nggak bisa bawa motor dikasih sewa. Udah kaku dia. Kaku ya, Pak ya, wajar lah. Karena kalau di luar kan jarang naik motor, Pak ya. Paling jalan kaki sama mobil kereta gitu. I see. Luar negeri kan kebanyakan jalan ya. Iya, jalan, public transportation. Ada kereta. Udah lama di Bali? Saya ini hari ketiga, masih baru hari ketiga. Oke. Jangan rasa Jakarta macet ya. Iya, udah kayak Jakarta banget ini. Tapi lebih senang lihat Bali seperti ini ya daripada Iya, COVID daripada ya. COVID, aduh. Saya dulu kan di restoran, Heeh. di rumah kan udah 3 tahun sampai sekarang belum bisa. Oh my god, tapi happy lah ya sekarang, Iya, Pak ya. iya. Happier ya. Udah ada tamu, udah mulai normal. Iya. Saya kerja di pariwisata aja, nggak ada kerja lain. Oh iya. Kebanyakan orang Bali kerja di pariwisata, I see. 75% lah. Nice. Saya udah 20 tahun di pariwisata. 20 tahun. Berarti usianya berapa sekarang? Sekarang udah hampir 40 ya. Berapa? 40. Really? Ya. Kok masih kelihatan 20-an saya pikir, Pak. Oh gitu. Iya. 39 jalan, hampir 40 sekarang. Oh. Ini bulan Mei ini udah 40 kan. Berarti hidupnya bahagia, Pak. Iya. Kalau hidupnya bahagia itu looks younger. Look younger ya. Iya. Oh lihat begini ya, agak muda ya. Iya. Saya pikir masih di bawah usia saya. Oh. 40 udah punya keluarga, udah punya anak. Budget. Tapi jujur buat teman-teman yang waktu tahun lalu ke Bali gitu ya, aku tuh ngerasa sedih ya, sepi banget, aneh aja gitu. Ya. Bali tanpa turis tuh aneh rasanya. Banyak yang gulung tikar kayak. Sekarang Canggu kampung bule. Dulu kan di Legian itu. Itu sekarang sepi juga. Oke. Wah, ini sudah agak gelap-gelap nih. Iya. Hari yang gelap. Ini menuju ke jalan shortcut yang terkenal. Shortcut. Jadi kalau kalian ngelihat gelap-gelap ini harap maklum ya, karena emang nggak ada cahaya.
Kalau dibandingin antara Thailand sama Indonesia untuk pariwisata, emang kalau Thailand dari segi jumlah kunjungan lebih banyak ya, karena sebelum COVID aja itu Thailand itu rata-rata 30 jutaan per tahun Untuk turis internasional. Kalau Indonesia itu di tahun yang sama mungkin cuma 15-16 juta, dan kebanyakan perginya ke Bali gitu. Ya, ya. Kalau secara head to head gitu dibandingin, Bali sama Thailand tuh sama sih kualitas turisnya sama. Tapi kalau dibandingin secara Thailand Indonesia too big ya. Seandainya kalau di Indonesia tuh ada 3 atau 4 Bali, karena Bali kan paling nggak ya 8 juta per tahun rata-rata. Kali aja ada 4, udah 32 juta kalau di Bali. Thailand langsung kalah ya. Iya, 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 iya. Karena kan sekarang yang paling hits ya dari dulu cuman Bali kan ya. Jadi potensi Indonesia tuh untuk pariwisata masih keren, gede banget sih. Iya, iya. Ini baru satu pulau loh. Iya, Udah kualitasnya sama lah sama Thailand, aku boleh bilang lah. Karena orang-orang Bali tuh ramah-ramah loh, Pak. Hospitality-nya. Ada istiadatnya. Iya, kita suka gitu melihatnya. Kalau hanya masalah wisata alam, kayaknya kalau di ASEAN tuh ya mirip-mirip lah ya. Cuman ada hal-hal yang kayak budaya, kayak orangnya, itu yang nggak bisa didapatkan di tempat yang lain. Oh gitu ya. Tapi kalau kayak wisata ya Thailand juga sama, ada laut, ada macam-macam, mirip lah ASEAN. Kultur juga ya. Filipina juga sama, Malaysia. Iya, iya. Cuman yang ngebuat beda tuh adalah orangnya, Orangnya. budayanya. Tapi orang Bali tuh karakteristiknya kalau aku amati kayak orang Thailand sih, Pak. Oh gitu. Iya, ramah tamahnya, terbukanya. Sudah lama di Thailand ya Mas ya? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Tapi Pattaya tahu ya? Iya, Pattaya. Karena sudah jadi kayak orang lokal, justru jarang yang ke area-area turistik gitu malah. Lebih banyak ke area-area yang buat lokal. Sama lah kayak di Bali mungkin ya. Yang lokal udah males banget ke kafe-kafe yang bule-bule ya. Ya, ya, ya. Lebih sukanya yang ke lokal gitu ya. Lokal, ya, ya. Thailand kultur juga bagus ya, pertaniannya juga. Iya. Kultur. Lebih murah sih dibandingkan Bali menurut aku, Pak. Oh gitu. Dari akomodasinya, makannya. Kalau makan mungkin relatif lah, tapi kalau akomodasi itu jelas nyata banget. Akomodasi di Bali itu mungkin 30-50% lebih mahal sih boleh dibilang. Sama Thailand. Iya. Wah, ini jalan macet nih. Kalau jalan ini mas tiap hari macet. Iya. Ini mau ke arah mana mereka ini? Ke kafe atau ke pantai kayaknya? Kayaknya ke Vin kan dekat Atlas, nyari Atlas. Oh, I see. Atlas on the beach ya. Atlas Vin Beach Club. Itu pantai area ya? Ya, pantai area. Bravo Beach. I see. Tapi percayalah lebih senang melihat Bali itu macet dibandingkan COVID tahun lalu. Iya. Aneh rasanya. 3 tahun kita dijajah. Iya. Semua drop itu namanya. Cuma corona. Kemarin kan saya lihat juga berita bahwa di Bali turis-turis asing sudah nggak boleh lagi sewa motor kalau tidak ada SIM. Tapi buktinya masih banyak nih. Masih banyak ya. Itu lapangannya nggak gini sesuai. Tapi saya tuh menurut saya Pak ya, Gubernur Balinya menurut saya sih nggak oke Pak. Terlalu berlebihan mengambil keputusannya. Oh iya. Di Thailand pun juga sama, maksudnya di area-area turistik juga banyak bule yang tidak punya SIM. Menurut aku terlalu berlebihan Gubernur Balinya. Pak Gubernur Bali, please deh. Mematikan ekonomi, baru aja selesai dari COVID, tiba-tiba ada aturan seperti itu. Dipikirnya semua bule itu orang kaya raya, padahal iya. banyak juga yang backpacker. Ya, Jadi hitung mikir ke bawah ya. iya, itu hanya emosi sesaat aja. Yang punya usaha-usaha yang sewa motor itu kan kasihan. Apalagi Gubernur Bali lagi gara-gara apa yang waktu sepak bola tuh. sepak bola. Aduh, kok bisa sih
Saya pikir Bali yang begitu terbuka, gubernurnya juga akan begitu, ternyata oh my god, politis ya Pak. Aneh ya. Iya. Kok bisa sepak bola? Ditambah lagi volleyball kemarin juga, yang gara-gara ada tim Israel juga sama ditolak. Sayang banget. Zaman sekarang ini menurut aku untuk berjuang hal seperti itu nggak perlu dengan cara yang seperti itu. Kita harus kuat secara ekonomi, kita harus berdaya, kita baru punya power. Kalau sekarang yang ada justru Indonesia yang dirugikan. Udah keluar modal triliunan, tempatnya dipindahin. Apa coba yang kita dapatkan? Maaf ya saya ngomel-ngomel nih. Ya benar, memang kenyataan gitu Mas. Ya. Saya mendukung kok. Memang Gitu. kenyataan, ya. Siapa nama gubernur Balinya Pak? Lupa. Wayan Koster. Pak Wayan Koster, please dong. Representasikanlah masyarakat Bali yang begitu terbuka. Ini masih dekat pemilihan gubernur, kayaknya dia nggak pilih lagi. Nggak terpilih lagi. Banyak yang kecewa. Iyalah, banyak yang kecewa nih. Ini kita ngobrol sambil gelap-gelapan ya. Dia kan sebenarnya turun ke lapangan, gimana keadaan masyarakat. Jarang dia turun gini lewat. Iya. Itulah politis ya Pak ya. Ya. Kalau gubernur yang dulu Bagus Suko itu memang dia ke sosialisasi ke bawah ya. Iya. Dia kayak suatu kayak ya ikut lah. Menurut saya sih kenapa Gubernur Bali nggak buat keputusan seperti itu, karena mungkin biarin kesel gitu ya. Ini banyak yang protes nih, ya udah saya buat begini aja biar tahu rasa. Kesannya kan begitu. Padahal baru selesai COVID, baru mulai mau bangkit, ada aturan seperti itu, gila deh. Ekonomi dibikin parah lagi ya. Ibarat kata lagi sakit mah, tapi malah dikasih sakit obatnya obat flu, jadi nggak nyambung. Gitu ya. Oke, seperti aku bilang beberapa waktu lalu teman-teman, aku diundang di salah satu villa temanku, namanya ini kalau nggak salah Villa Paradiso, ada di Kerobokan. Ini ada Mas Jojo di situ ya, Kak Jojo. Kak Jojo malam itu baik banget. Dia lagi nyiapin menu khas Manado. Ini ada ayam woku, terus yang ala-ala tradisional Manado karena dia asal dari Manado. Tapi villanya keren banget ya. Nih, villanya itu keren banget. Dulu aku pernah nginep di sini 5 atau 6 tahun yang lalu. So, nah, ini dia Kak Jojonya. Hai Kak Jojo. Hello. Thank you ya for inviting me. Ini juga ada Christine. Jadi, so tonight we are going to be having dinner together. Yeah. Thank you loh Kak, baik banget loh. welcome. Itu menunya apa aja? Menunya Boleh jelasin nggak? Oke, I can introduce. Iya, apa nih This is nih Kak. Ini cakalang rica-rica. Cakalang rica-rica. Oke, and Terus? this is ayam woku. Oke, Ini ayam woku. Ini dari Manado ya? Ini Manado banget. Oke, gitu. ini Manado apa? banget. Ini kalau di Manado dibilang sayur acar. Acar ya? Acar jadi dari apa sayur bulu ya? Sayur bulu. Terus ini kalau di Manado dibilang sayur campur. Sayur campur. Karena ada carrot apalah semua gitu. Itu? Nah, ini ayam lengkuas. Ini semuanya masak Kak Jojo? Iya dong. Amazing. Gimana Kak Jojo? Jadi kan udah, dulu aku sempat nginep di sini mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Sekarang kan udah rame lagi nih. Udah rame lagi. Ini sibuk banget, ada guestnya juga. Iya. Terus kalau Paradiso sendiri sekarang kan lagi apa? Penuh terus ya. Iya, full. Ini Airbnb. Airbnb. That's good. Ya udahlah kita tunggu aja nanti. Nggak cuma aku karena ada beberapa temen Iya. sama guest juga Sama gabung di guest, sini. home guest. Jadi seru ya. Jadi kayak berasa kayak homey gitu ya, guestnya ya. Makanya hospitality-nya oke banget ya. Banget. Oke lah. Okay. You work is also a hotel. You work at the hotel as a pastry section. So in hometown Manado, he have a little restaurant, and you do like service.